Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan puasa kita di tahun ini puasa yang paling berkualitas. Kita selalu mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan dengan perkataan-perkataan yang baik dan dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Amal-amalan kita di bulan Ramadan ini sangat banyak sekali. Tadarus Al-Quran, zikir, membaca sholawat, dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk ke bab pertama, keutamaan kebaikan yang pertama. Perbuatan baik itu kemanfaatannya kembali pada pelakunya. Di sini di hadis yang pertama ini An Ibni Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud, Uqbah bin Umrin, yaitu Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri, yaitu Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan terhadap suatu kebaikan, falahu mislu ajrin fa'ilihi, maka baginya adalah pahala sepadan dengan pahala pelaku kebaikan itu sendiri. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Hadis yang luar biasa. Ketika kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Begitupun orang yang kita ajak melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala yang sempurna. Dan kita bagi orang yang mengajaknya akan mendapatkan dua kebaikan lebih banyak ketika kita mampu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Di bulan Ramadan ini banyak sekali perbuatan-perbuatan kita untuk mengajak orang berbuat baik. Kita ajak orang lain untuk tadarus Al-Quran. Kita ajak orang lain untuk berzikir. Kita ajak orang lain untuk berjamaah ke masjid. Kita juga ajak orang lain untuk ikut majlis ilmu, majlis ta'lim, majlis zikir, untuk sholat tepat waktu, untuk menjaga lisan, untuk menjaga perbuatan, untuk menjaga penglihatan, pendengaran, tangan dan kakinya, untuk selalu berbuat baik kepada Allah. Ketika ada orang sedang menggunjing, tidak bisa menjaga lisannya di bulan Ramadan ini, maka pahalanya akan berkurang. Dan ketika itu kita bilang, inni so'imun, saya sedang puasa. Kita jangan ikut-ikut. Kita harus menjaga, bukan hanya lapar dan haus saja, bukan hanya menjaga keinginan nafsu syahwat saja, tapi kita juga harus menjaga mata, lisan, kaki, tangan, dan pendengaran kita dari hal-hal yang tidak baik. Dijelaskan lagi di hadis yang kedua,
mengarahkan kepada kebaikan sama halnya melakukan kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man da'a ilal huda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk kebaikan, maka kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu, maka baginya adalah suatu pahala sepadan dengan pahala orang-orang yang mengikutinya. La yang kusudalika, maka tidak akan berkurang pahalanya sedikit pun. Min ujurihim syai'a, kebaikan pahalanya tidak akan berkurang sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalah, dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, kepada kemaksiatan, maka kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu, maka baginya adalah dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya. La yang kusudalika, tanpa mengurangi dosa-dosa, min asamihim syai'a, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Rawahu Ahmad wa Muslim, hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Di sini jelas bahwa ketika kita mengajak orang lain berbuat baik, maka kita akan mendapatkan pahala berlipat. Karena pahala orang yang kita ajak besarnya sempurna untuk dia tanpa terkurang sedikit pun. Dan kita yang mengajaknya akan mendapatkan 2 kali lipat kebaikan yang sama besarnya. Kan ada orang yang mengatakan, saya kan diajak, berarti pahala saya habis dong diambil orang yang mengajak. Tidak. La yankusudalika min ujurihim syai'a, tidak akan berkurang sedikit pun, tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak. Luar biasa. Ini keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Dan sebaliknya, apabila man da'a ila dhalalah, kita mengajak kepada kesesatan, kemaksiatan kepada orang lain, maka itu adalah dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya. Orang yang mengikuti jejaknya dikalikan kepada orang yang mengajak kepada kesesatan. Dosanya menjadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ketika memang kita merasa malas untuk berbuat kebaikan, jangan ngajak-ngajak orang lain untuk sama-sama menjadi malas. Kalau memang malas, malaslah sendiri, jangan mengajak orang lain, karena dosanya pun akan dilipat gandakan. Perbanyaklah mengajak kepada kebaikan, terus semangat berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan kita diterima oleh Allah, menjadi kebaikan-kebaikan yang betul-betul bernilai di mata Allah. Kebaikan-kebaikan yang bernilai di mata Allah, kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dilandasi dengan keikhlasan tanpa dipamerkan, yang selalu kita rahasiakan. Dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan ini mengajak orang untuk berbuat baik, selalu semangat, tidak pernah putus asa untuk mengajak orang lain berbuat kebaikan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita jadikan ajang untuk selalu berbuat baik, untuk selalu
mengajak orang lain pun berbuat baik. Sebelum mengajak orang berbuat baik, baiknya kita berbuat kebaikan terlebih dahulu. Kalau hanya dengan ucapan, mengajak anak kita, menyuruh anak kita untuk berbuat baik, tapi ternyata kita tidak melakukannya sendiri, maka itu akan sia-sia. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan tersebut, maka otomatis akan mengajak secara halus kepada orang tersebut, karena kita pun memang sudah melakukan kebaikan tersebut sebelumnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hikmah kitab Kashful Gummah menyingkap tabir kegalauan pada saat ini, dan mudah-mudahan kita dan semua keluarga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala yang berlipat karena selalu mengajak kepada kebaikan. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.